Tama FM. Bincang Malam. Bincang Malam. Baik, kita masih di Bincang Malam Konsultasi Kesehatan Reproduksi Wanita bersama Dr. Nanang Wibowo SPOG dari Rumah Sakit Permata Bunda, Kota Tasikmalaya, dan saya Daus Kasali. Sampai jam 10 malam saja ya. Topik kita mengenai makanan atau nutrisi yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Dan silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan. Jangan lupa sertakan nama dan usia Anda. Baik dok, kita langsung membahas pertanyaan yang sudah masuk. Ibu Ade yang ada di Cihaur Beti berusia 31 tahun mau bertanya, dokter, makanan yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil untuk menjaga berat badan bayi itu apa saja? Soalnya saya melahirkan anak pertama dengan berat 4,7, begitupun dengan yang kedua mencapai 5 kg sampai dites gula darah normal. Kira-kira apa penyebabnya sehingga janin anak saya lahir dengan berat badan yang di atas rata-rata? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali Ibu Ade di Cihaur Beti. Ya, jadi faktor risiko janin besar ini di samping yang sudah kita ketahui bersama diabetes mellitus ya, tetapi di luar itu ada gangguan nutrisi yang diakibatkan karena kelebihan kalori ya, kelebihan asupan kalori selama hamil ya. Kalori ini yang paling banyak dikonsumsi adalah gula karena dia karbohidrat ya. Di samping juga dari nasi atau sereal ya, umbi-umbian ya. Kalau kalori terlalu banyak maka akan meningkatkan insulin ya, sehingga janin ya dengan asupan kalori yang sangat banyak maka insulinnya juga akan meningkat. Akibatnya akan terjadi penumpukan baik itu lemak dalam tubuh janin dan juga perkembangan yang berlebihan ya, overweight pada janin ya. Jadi ini harus dihindari. Tapi bukan berarti bahwa harus diet mencegah asupan, mengurangi asupan kalori berlebihan ya. Karena ini juga dampaknya juga sama ya. Jadi berbahaya. Jadi ini yang paling sering apa saya yang temukan. Harus dilakukan, dok? Yang paling penting adalah kontrol berat badan ya. Oke, jadi lebih rutin ya. Ya, parameter utama dari bagaimana kita mengontrol asupan yang betul adalah berat badan. Karena berat badan diizinkan adalah 9 sampai maksimal 14 kilo selama kehamilan ya. Rata-rata 11 kilo. Kalau kenaikannya berlebihan ya, terutama terjadi pada trimester 2 dan 3 sampai 20 kilo, hati-hati. Jangan-jangan ini overweight, artinya terjadi kelebihan asupan kalori selama hamil ya. Di samping itu juga dilakukan kontrol USG. Dengan USG kita akan mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan perkembangan janin dari tiap trimester ya, 1, 2, dan 3. Nah, di sana ada grafiknya. Nah, kapan janin dikatakan sebagai pertumbuhan berlebih ya, kapan dikatakan sebagai normal atau bahkan underweight atau gangguan tumbuh kembang. Ya. Kalau kasus dari Ibu Ade di Cihaur Beti ini, beliau sudah 2 kali berturut-turut melahirkan dengan janin yang beratnya di atas rata-rata. Apakah kemungkinan ketika hamil lagi dan lahir kembali janin itu akan normal atau kondisinya tidak jauh berbeda dengan yang pertama dan kedua? Ya, jadi begini, janin besar itu tidak selamanya tidak normal. Ada namanya giant healthy baby ya, besar tapi normal ya. Karena apa? Karena faktor konstitusi atau genetik ya. Tapi sebelum kita memutuskan bahwa ini normal, harus dilihat dulu parameternya tadi ya. Apakah ada diabetes mellitus atau tadi Bu Ade sudah sebutkan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan tes gula darah. Ternyata normal. Ya, artinya tidak apa-apa. Kemudian bagaimana dengan kenaikan berat badan selama hamil? Oh, ternyata normal juga, misalnya 14 kilo sepanjang kehamilannya. Berarti ibu ini normal. Artinya tidak ditemukan faktor risiko penyakit apapun. Nah, kenapa normal? Ya karena faktor konstitusi atau faktor genetik. Nah, mungkin keturunan ibu. Andai kan ibu ini kecil, mungkin kakeknya besar, ayahnya besar. Kalau keturunan bisa jadi yang ketiga pun seperti itu ya. Yang penting normal ya. Sepanjang tidak ditemukan kelainan apapun baik pada janin maupun ibu dengan berat di atas 4 kilo pun tidak ada masalah ya. Nah, masalah akan muncul biasanya ketika menjelang proses persalinan ya. Karena bayi-bayi besar biasanya agak susah untuk dilahirkan secara normal. Begitu ya Ibu Ade di Cihaur Beti, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Berikutnya, selamat malam Bapak Dudung berusia 30
32 tahun mau bertanya, dokter, hal apa yang dilarang bagi ibu yang sedang hamil? Ya, saya kira banyak sekali ya. Ini sangat baik, saya batasi di nutrisi ya. Ya, silakan, memang banyak sekali mitos ya atau dugaan-dugaan yang keliru ya tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikonsumsi selama hamil ya. Ada makanan tertentu yang katanya kalau dimakan bisa menyebabkan keguguran, contohnya durian, nanas ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kopi itu berbahaya bagi wanita hamil. Ada mengatakan makan nangka itu berbahaya, jamu-jamu itu berbahaya dan sebagainya. Jadi perlu diketahui dulu bahwa prinsipnya harus kita pegang bahwa makanan sehari-hari yang sehat boleh dikonsumsi oleh wanita baik itu hamil atau tidak hamil, boleh ya. Tapi kenapa? Ada catatan khusus ya pada nanas, durian gitu yang berkembang di masyarakat ya. Karena kalau durian itu di samping zat gizi yang sangat tinggi ya, bisa proteinnya tinggi ya, kemudian lemaknya juga ada, tapi durian itu juga mengandung alkohol ya, alkohol yang cukup tinggi juga ya, sehingga kalau berlebihan pasti orang akan seperti mabuk ya. Nah, alkohol ini juga tidak bagus untuk saluran cerna, nah, apalagi dia sedang hamil. Saya pun kalau tidak hamil makan durian terlalu banyak itu juga mabuk, maknya bisa kambuh, kembung dan sebagainya, apalagi dia hamil. Itulah alasannya kenapa ini sebaiknya dikurangi porsinya ketika dia sedang hamil. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti dia akan mengancam perkembangan atau bahkan menyebabkan keguguran ya, bukan. Demikian juga dengan nanas, nangka dan makanan-makanannya, termasuk sambal pedas ya. Pedas banyak sekali yang mengatakan jangan, orang hamil nggak boleh makan pedas. Karena apa? Karena dia akan menyebabkan bla 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 gitu. Ini juga pendapat yang tidak benar ya. Nah, kalau yang jelas-jelas dilarang ya, yang sudah terbukti ya, itu adalah alkohol ya. Alkohol tidak boleh ya. Dan rokok sepertinya ya. Rokok juga tidak boleh. Dokter sering banget ngomong. Iya. Rokok itu tidak boleh. Baik itu perokok aktif maupun pasif. Baik dia tidak merokok, tetapi di lingkungannya, tetangganya, sekelilingnya merokok dan dia menghirup asap rokok sama saja. Ya, jadi kalau ada seorang perempuan hamil, ketika di sampingnya ada pria merokok, beranilah untuk menegur karena sedang hamil ya. Bagaimana dengan minuman kopi dan teh, Dok? Gitu. Saya juga pernah mendengar bahwa untuk ibu hamil seharusnya dibatasi untuk minum kopi. Ya, betul, karena mengandung kafein ya. Kafein itu zat stimulan ya. Stimulan, dia akan meningkatkan denyut jantung ya, kemudian sedikit meningkatkan tekanan darah ya, kemudian vasokonstriksi pembuluh darah ya. Kalau zat ini diminum secara berlebihan tentu dia akan mempengaruhi sirkulasi intrauterin ya, sirkulasi darah dari ibu ke janinnya. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Nah, efek-efek yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dari kafein ini tentu akan sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan janin di dalam rahim, sehingga batasi. Kalau Anda minum kopi berat ya, ketika hamil ya kurangi. Ya, bukan berarti tidak boleh, tapi dikurangi. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan memberikan efek ya kalau dia diberikan secara berlebihan. Baik. Kemudian selamat malam Tamala, ini sama Fani yang ada di Tasikmalaya berusia 30 tahun. Ibu Fani, pertanyaannya adalah, dokter, apa indikatornya seorang ibu hamil telah memiliki kecukupan gizi? Apakah hanya dari kenaikan berat badan yang bertambah atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Ya, yang paling mudah tadi saya katakan adalah kenaikan berat badan yang sesuai dengan usia kehamilan ya. Rata-rata pada trimester 1 kenaikannya tidak signifikan ya, karena dia mesti ada mual muntah ya, masih ada mual muntah, makan juga susah, kemudian efek-efek seperti nggak selera makan dan sebagainya. Tetapi yang kita gunakan adalah ketika dia sudah masuk trimester 2 dan trimester 3 ya, kenaikannya antara 0,3 sampai 0,5 kg berat badan per minggu ya, jadi bisa kita ukur ya. Jadi harus selalu rutin mengecek berat badan ya. Jadi kenaikan berat badan ini salah satu indikator bahwa kecukupan gizi ya. Yang kedua adalah dari parameter laboratorium. Nah, karena disarankan bahwa ibu hamil ini sebaiknya memeriksakan kadar hemoglobin 2 kali minimal, trimester 2 dan trimester 3. Ya, kalau ada anemia dan kelihatan, kalau dia kelihatan pucat, loyo, kemudian ternyata dicek hemoglobinnya anemi di bawah 10 ya, ini berarti ada sesuatu yang kurang ya. Kemudian dari pemantauan biometri ya, biometri itu ukuran-ukuran janin ya, ini hanya bisa dilakukan melalui pemeriksaan USG. USG juga bisa untuk melihat perkembangan nutrisi yang diberikan pada janin. Lebih lengkap lagi ya, lebih yakin lagi. Tapi minimal indikatornya adalah dari selalu adanya kenaikan berat badan.
Bincang Malam. Bincang Malam.